Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana Rizky dengan NPI 14 12 000198. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS Ekonomi Teknik kelas C. Nomor 1, seseorang meminjam kepada bank sebesar Rp7.500.000 untuk tambahan modal usaha barunya. Dia menyepakati untuk mengembalikan pinjaman selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 8% per tahun. Berapa uang yang harus dibayarkan ke bank di akhir tahun ketiga? Ini adalah flow cash-nya. Diketahui P atau nasabah nominal nasabah meminjam uangnya sama dengan 7.500. I atau suku bunga 8% per tahun. N adalah waktu yang ditempuh 3 tahun. Yang ditanya adalah F, yaitu berapa uang yang harus dibayarkan ke bank di akhir tahun ketiga. Jawabannya adalah F sama dengan 7.500.000 dikali F per P, 8%, 3. Jawabannya adalah 9.447.750 rupiah. Kesimpulannya adalah jadi uang yang harus dibayar di bank pada akhir tahun ketiga adalah 9.447.750 rupiah. Yang kedua, sebuah koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman uang kepada seorang nasabah. Kemudian nasabah akan membayarkan pinjaman tersebut setiap akhir bulan selama 1 tahun. Jika nasabah meminjam 1 juta, maka hitunglah A, cicilan yang harus dibayarkan per bulan. B, tingkat suku bunga per bulan. C, tingkat suku bunga nominal per tahun. Dan tingkat suku bunga efektif per tahun. Jawabannya untuk yang A, cicilan yang harus dibayarkan per bulan adalah rumusnya I sama dengan P kali I kali N sama dengan 1 juta rupiah dikali 6% dikali 12 bulan sama dengan 720.000 per bulan. Untuk yang B, tingkat suku bunga per bulan yaitu pinjamannya kan 1 juta, bunganya 5% per bulan. Maka tingkat suku bunganya sama dengan 0,5% dikali 12 karena 12 bulan dalam 1 tahun sama dengan 6% per tahun. Yang C, tingkat suku bunga nominal per tahun dan tingkat suku bunga efektif per tahun. I per bulannya sama dengan 0,5%. Asumsi 1 tahun sama dengan 12 bulan. Maka I nominalnya sama dengan 0,5% dikali 12 bulan sama dengan 6% per tahun. Untuk I efektifnya sama dengan 1 dikali 0,005 dipangkatkan 12 karena 12 bulan dalam 1 tahun dikurangi 1 sama dengan 0,06 sama dengan kalau dipersenkan 6,1% per tahun. Nomor 3, bandingkan dua alternatif mesin yang layak dibeli oleh perusahaan jika tingkat suku bunganya I sama dengan 15% per tahun dengan pertimbangan nilai NPV net present value dari nilai A metode nilai sekarang atau present worth. B, metode nilai deret seragam atau annual worth. Ini adalah tabelnya untuk mesin A dan mesin B. Mesin A, ongkos biaya untuk mesin A sama dengan 45 juta rupiah. Ongkos biaya tahunannya untuk mesin A 8 juta rupiah. Turun mesin setiap 2 tahun untuk mesin A tidak ada. Turun mesin setiap 3 tahun untuk mesin A 2,5. Nilai sisanya untuk mesin A 5 juta.
umur untuk mesin A sama dengan 12. Untuk mesin B, ongkos biaya awalnya adalah 29 juta rupiah. Ongkos biaya tahunan untuk mesin B adalah 9 juta. Turun mesin setiap 2 tahun untuk mesin B adalah 2. Turun mesin setiap 3 tahun untuk mesin B tidak ada. Nilai sisa untuk mesin B 3. Umur untuk mesin B adalah 6. Jawabannya adalah untuk metode present worth, ini adalah cash flow-nya. Untuk mesin A, ongkos biaya awal min 45 juta. Biaya tahunannya min 8 juta dikali P per A, 15%, 12. Jawabannya adalah minus 41.924.800. Turun mesin tiap 2 tahun untuk mesin A kan tidak ada. Turun mesin 3 tahun untuk mesin A min 2.500.000 dikali P per F, 15%, 3. Jawabannya adalah minus 1.643.750. Nilai sisa untuk mesin A 5 juta dikali P per F, 15%, 12. Jawabannya adalah 9.304.500. Jadi present worth untuk mesin A sama dengan minus 87.634.50 rupiah. Untuk mesin B ini cash flow-nya. Untuk mesin B ongkos biaya awal 29 juta rupiah, biaya tahunan minus 9 juta dikali P per A, 15%, 12. Sama dengan hasilnya minus 34 juta 59.600. Turun mesin tiap 2 tahun untuk mesin B minus 2 juta dikali P per F, 15%, 2. Jawabannya adalah minus 1.530.200. Turun mesin tiap 3 tahun untuk mesin B tidak ada. Nilai sisa untuk mesin B adalah 3 juta dikali P per F, 15%, 6. Hasilnya 1.296.000. Present worth untuk mesin B sama dengan minus 5.293.800. Kesimpulannya, mesin yang seharusnya dipilih adalah mesin B karena lebih murah. Untuk metode annual worth, ini cash flow-nya untuk mesin A. Mesin A untuk ongkos biaya awal mesin A sama dengan minus 45 juta dikali A per F, 15%, 12. Hasilnya adalah 8.298.000. Untuk biaya tahunan mesin A sama dengan minus 8 juta. Turun mesin tiap 3 tahun untuk mesin A minus 2.500.000 dikali A per F, 15%, 3. Hasilnya minus 719.750. Nilai sisa untuk mesin A 5 juta dikali A per F, 15%, 12. Hasilnya 172.000. Annual worth untuk mesin A sama dengan minus 6.846.750. Untuk annual worth mesin B, ini cash flow-nya, ongkos biaya awal untuk mesin B sama dengan minus 29 juta dikali A per F, 15%, 6. Sama dengan hasilnya minus 7.661.800. Biaya tahunan untuk mesin B sama dengan minus 9 juta. Turun mesin
tiap 2 tahun untuk mesin B sama dengan 2 juta dikali A per F, 15%, 2. Hasilnya minus 930.200. Nilai sisa untuk mesin B sama dengan 3 juta dikali A per F, 15%, 2. Hasilnya 103.200. Annual worth untuk mesin B sama dengan 17.488.800. Kesimpulannya, mesin yang seharusnya dipilih adalah mesin A karena lebih murah. Nomor 4. Suatu investasi dengan modal awal initial investment sebesar 500 juta dengan target penerimaan dana investasi atau cash flow per tahunnya selama 4 tahun adalah seperti pada tabel di bawah ini. Tahun pertama cash flow-nya 2.500.000 dengan kumulatif cash flow 250 juta. Tahun kedua cash flow-nya 200 juta, kumulatif cash flow-nya 450 juta. Tahun ketiga cash flow-nya 150 juta, kumulatif cash flow-nya 600 juta. Tahun keempat cash flow-nya 100 juta, kumulatif cash flow-nya 700 juta. Silakan gunakan rumus untuk mencari nilai PP atau payback period untuk kasus nilai arus kas yang tidak sama. Rumusnya adalah PBP sama dengan N tambah A min B per C per B dikali 1 tahun. Jawabannya N adalah tahun terakhir di mana arus kas belum bisa menutup investasi awal. A adalah jumlah investasi awal, B adalah jumlah akumulatif arus kas pada tahun ke N, dan C adalah jumlah kumulatif arus kas tahun ke N. Ini cash flow-nya. Diketahui N sama dengan 2 pada tahun kedua. A sama dengan 500 juta. B adalah 450 juta. Dan C adalah 600 juta pada tahun ketiga. Jawabannya dengan menggunakan rumus yang tadi, 2 tambah 500 juta dikurangi 450 juta per 600 juta dikurangi 450 juta dikali 1 tahun sama dengan 2 plus 50 juta per 150 juta dikali 1 tahun sama dengan 2 plus 5 per 15 kali 1 tahun sama dengan 1/3 tahun. Sama dengan 2 tahun dikalikan 1/3 dikali 12 bulan. Sama dengan 2 tahun 4 bulan. Kesimpulannya, jadi payback periode adalah 2 tahun 4 bulan. Maka modal yang dihabiskan 500 juta kembali dalam jangka waktu 2 tahun 4 bulan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.